semuanya. Bapak Ibu sebentar ya, saya akan mengundang kembali Bapak Ongki Ojanto. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk sesi kedua ya. Jadi suasana semakin malam, semakin panas, semakin luar biasa sekali. Masih ada beberapa pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab oleh Pak Ongki. Saya akan mengundang beliau untuk masuk kembali. Saya menunggu sebentar. Apakah Pak Ongki sudah ready? Oke. Nah, Bapak Ibu yang barusan join, selamat malam. Jadi kembali saya ingatkan, kalau memang Bapak dan Ibu masih punya pertanyaan seputar komunikasi, apakah itu di lingkungan pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari di mana Anda punya kesempatan berkomunikasi dengan kawan bicara dan Anda menghadapi beberapa challenge, saat ini Anda bisa memberikan pertanyaan tersebut dan akan dijawab oleh Pak Ongki Ojanto. Sebentar, beliau sudah online, saya akan invite Pak Ongki untuk masuk bersama dengan kita. Welcome back untuk Bapak dan Ibu semua, Ko John Wei, Cilina, kemudian ada Woman Care, ini juga ada Bu Helen dan teman-teman yang lain. Iya, Pak Ongki, welcome back. Jadi senang sekali bertemu dengan Bapak lagi di sesi kedua ini dan tentunya kita akan lanjutkan untuk pembahasannya tadi, Pak Ongki. Silakan. Sampai di mana tadi? Ayo, sampai di mana ya? Jawab. Tadi ada yang bilang lagi sayang-sayangnya, lagi seru-serunya dekat. Karena kenapa Bapak Ibu, tiada lain tiada bukan, karena memang ini hanya dikasih jatah 1 jam saja Bapak Ibu ya. Baik, tadi pertanyaan terakhir itu yang sempat saya catat itu adalah seperti ini Pak. Jadi disampaikan, tadi kan kita pengulangan sedikit ya Pak ya, mengenai step-step untuk melakukan assertive communication itu kan terdiri dari 6 step. Jadi Bapak tadi menjawab pertanyaan terakhir itu adalah bagaimana kalau seandainya moderator itu gampang lupa. Nah, solusi pertama adalah pecat aja moderatornya, ganti yang lain ya. Tapi adalah solusi kedua yang lebih manusiawi ya. Kalau memang dia sudah memutuskan menjadi seorang moderator, maka beliau harus bukan hanya cuman hadir, tetapi harus aktif dan kemudian fokus di situ. Betul ya Pak ya? Baik. Setuju. Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan yang tadi belum terjawab, Anda boleh silakan ketikkan kembali pertanyaan tersebut. Dan tadi saya ada sempat melihat di ininya sebentar ya, saya lihat dulu pertanyaan dari teman-teman tadi. Ada 1-2 yang masih ini. Pertanyaan berikutnya itu yang ditanya adalah, Pak, bagaimana kalau seandainya di dalam ini topiknya sedikit ke public speaking, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, terserah lah, terserah moderator. Karena terserah lah ya, karena memang beliau ini kan memang dikenal ya Bapak Ibu sebagai pakar public speaking dan juga buku bestseller beliau ya, versi Gramedia ini beliau adalah penulis buku bestseller untuk public speaking mastery. Jadi itu dibilang bagaimana sih caranya Pak pada saat saya berbicara di sekelompok orang atau di audiens itu orang-orang itu merasa nyaman dengan saya. Nah itu ada pertanyaan tadi, saya lupa Bapak atau Ibu siapa, silakan Pak Ongki. Oke, sebentar. Kalau nyaman kok jadi masalah? Sebentar. Maksudnya bagaimana caranya supaya agar merasa nyaman. Saya jadi pembicara nih di audiens yang jumlahnya cukup besar. Bagaimana supaya mereka nyaman dan nggak bosen gitu? Oke, silakan Pak. Nah, ada banyak penjelasan tentang poin itu. Nah, namun yang paling penting sebenarnya 3 prinsip dasar, yaitu ethos, logos, pathos. Jadi Aristoteles mengatakan bahwa ketika teman-teman Anda ingin berbicara kepada orang lain, ingat komunikasi ada 4 nih, saya ulang-ulang nih Bapak Ibu. Karena gini, ini pentingnya begini. Pentingnya begini, termasuk mau saya keluar dari topik, termasuk begini. Ketika kita menikah, tentu berharap agar punya keturunan misalnya ya, punya anak dan seterusnya. Nah, saya pun belajar bagaimana cara melahirkan tanpa rasa sakit. Itu saya research Bapak Ibu. Jadi ternyata pakai pernapasan perut. Jadi Anda belajar. Jadi termasuk gini. Anda dan saya kan di sekolah nih, kita minta anak-anak kita sekolah kan, lalu kita minta dia belajar. Namun kan kadang-kadang kita nggak pernah ngajarin cara belajar. Jadi banyak hal yang simple yang kita nggak pernah belajar, termasuk komunikasi. Jadi malam hari ini kita bicara tentang komunikasi, sehingga teman-teman kan Anda tidak bisa tidur untuk berkomunikasi. Jadi sekali lagi ada 4. Yang pertama kita bicara tentang ngomong ke diri sendiri. Ini manfaatnya apa sih? Anda ngomong kepada diri sendiri, Anda membuat program. Jadi 80% tidak akan ada yang saya setiap hari ditentukan oleh program yang ada dalam pikiran bawah sadar kita, dalam subconscious mind kita, ya. Yang kita sebut dengan mindset, kita sebut dengan belief dan seterusnya. Lalu yang kedua, kita bicara tentang interpersonal, ngomong dengan orang lain. Lalu yang ketiga kita bicara tentang public communication, ngomong kepada orang banyak. Sesuai dengan pertanyaan tadi. Lalu keempat kita bicara tentang
mass communication, bicara secara massal gitu ya, gunakan media dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana caranya kita masuk kepada komunikasi yang ketiga, yaitu public communication? Mau tidak mau teman-teman, Anda harus mengerti prinsip dasar yang dikatakan oleh Aristoteles, mengatakan bahwa ethos, logos, pathos. Ini paling dasar nih ya. Jadi ketika Anda mau berbicara agar orang nyaman, yang satu adalah Anda harus punya kredibilitas. Dari mana kredibilitas teman-teman tercermin? Dari penampilan Bapak Ibu. Jadi berpenampilanlah sesuai dengan apa yang Anda wakili. Kalau hari ini Anda presentasi produk di perusahaan Anda, maka berpenampilanlah sesuai dengan produk yang Anda wakili. Kemudian yang kedua, pertama P, yang pertama adalah penampilan. P yang kedua adalah penguasaan materi Anda. Jadi sebagai seorang komunikator atau sebagai seorang yang membawakan presentasi, Anda harus menguasai materi presentasi Anda. Caranya gimana? 6L. Latihan, 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 lagi-lagi latihan. Gak ada cara lain selain 6L gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ethos, logos. Yang kedua, Anda harus punya data. Jadi ketika teman-teman Anda bicara harus punya data, termasuk saya pribadi topik hari ini adalah topik yang sering saya bawakan. Namun ketika saya talk show, saya tetap menyiapkan gitu. Ada sekitar ini berapa lembar? 10 lembar gitu. Saya riset dulu nih. Saya research, kemudian yang saya sampaikan ini semuanya ada datanya. Jadi saya research, logos namanya. Kemudian yang terakhir adalah pathos. Jadi Anda harus punya cerita. Jadi hari ini saya ngomong kepada teman-teman, saya pakai cerita. Cerita ada 3, Bu Susi ya, yaitu PHP ya. Jadi saya harap Ibu Susi bukan pelaku juga bukan korban gitu ya. PHP gitu ya. Saya sering di PHP. Waduh, ini celaka aja ya. Sering di PHP ya. Oke, tapi mungkin beda dengan PHP Pak Ongki. PHP ya. Jadi P adalah personal story. Anda cerita pengalaman pribadi Anda. Seorang dikatakan master atau seseorang dikatakan ahli atau pakar di bidangnya apabila dia kaya akan pengalaman dari topik yang dibahas. P yang pertama kan, dia cerita pengalaman dia. P yang H adalah historical. Yang saya lakukan tadi, yang saya cerita tentang pun tadi kan, itu namanya historical story. Yang ketiga namanya perumpamaan. Perumpamaan itu adalah Anda menggunakan metafora atau analogi dan sebagainya. Nah, miliki 3 hal ini Ibu, yaitu P, sekali lagi miliki ethos, logos dan pathos ya. Anda miliki. Pastikan penampilan Anda, penguasaan materi Anda punya data, dan Anda pintar bercerita. Semoga menjawab, semoga bermanfaat ya. Ada lagi Ibu Susi yang mau nanya kira-kira? Luar biasa ya, itu tadi pertanyaannya sudah terjawab ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya membuat supaya audiens merasa nyaman? Jadi Pak Ongki sudah sampaikan bahwa Anda harus, satu, penampilannya harus menarik ya Pak ya, dalam arti sudah tahu menempatkan diri sebagai di depan publik, jadi harus menjaga untuk penampilan. Lalu kemudian bisa salah satu tadi yang saya tangkap adalah tipsnya pada saat membawakan cerita di awal itu bisa lakukan yang PHP tadi ya. Saya ingatnya kok cuma PHP ya Pak ya. Jadi P-nya itu adalah Anda harus punya personal story, Anda bercerita tentang diri Anda ataupun kisah yang nyata yang Anda udah rasakan sendiri. Kedua itu adalah Anda harus H-nya itu adalah Anda harus historical PHP data kan, ya Pak ya. Data. Jadi harus ada data yang disampaikan. Seperti itu bukan Pak? P, Nah, saya malah nggak menyimak. P itu personal story, H adalah historical, cerita pengalaman orang lain. P yang terakhir adalah perumpamaan. Jadi kalau Bapak Ibu kan gini, untuk menjadi pembicara kan Anda harus punya penampilan. Yang kedua Anda punya data, yang ketiga Anda punya cerita. Cerita dibagi tiga lagi PHP ya. Thank you. Ceritanya 3 tadi ya. Thank you Pak ya. Jadi baik. Semoga terjawab tadi ya Bapak yang bertanya untuk bagaimana caranya membuat audiens merasa nyaman. Kita ke next pertanyaan lainnya itu adalah sebentar Pak, saya scroll dulu, udah jauh sekali ini. Boleh, wah nih jauh ya. Ini jauh ya, bentar. Selamat datang ya Bapak Ibu. Wah, Ko John Boy, welcome kembali. Wah, luar biasa beliau join di sesi kedua ya. Di Ibu Imelda, Pak Ermansyah terjun payung. Ini topik yang tadi awal. Lalu terjun payung, ingat tuh. Ibu Trisna Simon, lalu Pak Bastra, dan sebentar, saatnya, bentar, Pak Randy, Tiffany, Ibu Tiffany, Bang Budi. Salam dahsyat Pak Ongki. Salam dahsyat ya. Masuk lagi ya, betul. Wah, ini ada cara mencatat poin penting tetapi tidak terlihat sedang mencatat dan tetap fokus pada pembicara. Gimana caranya Coach Ongki? Pertanyaan dari Opsitas Show. Jadi cara mencatat poin penting.
Nah ini sebentar, Pak Sigit itu yang namanya Pak Sigit ya. Dia ada dua Bu Susi dia. Dia nanya atau nguji gitu ya. Gitu ya. Luar Dia biasa ngajak, dong, ya anak ini kan tahu lah karakternya nih. Jadi bercanda lah. Jadi Bapak Ibu, satu adalah Anda tetap mencatat, namun fokus terbesar Anda tidak saja pada catatan itu, fokus terbesar Anda pada pembicara. Dan yang diperlukan adalah yang Anda catat bukan kata per kata, namun kesimpulan, namun inti dari. Tergantung Anda jadi moderator, berarti ada orang nanya Anda yang memoderator itu Anda yang nyatat, inti dari pertanyaan itu Anda catat, intinya apa, ya. Namun dan Anda harus bikin backtrack kepada si pembicara, misalnya Ibu narasumber, saya yang jadi host, sambil saya catat, nah saya oke, good, nah saya sambil memberitahu bahwa saya mendengar apa yang Ibu sampaikan, ya. Iya. Seperti tadi ya Pak ya, yang barusan terjadi ya, saya bertanya backtrack kembali ke Pak Ongki, benar ya Pak yang tadi ditanyakan ada betul. 3 cara dan Bapak mengulang kembali ya. Baik, semoga terjawab ya cara mencatat poin penting tapi tidak terlihat mencatat. Ini Pak, seperti yang saya lakukan, saya mencatat tetapi tidak terlihat mencatat. Okay. Yang paling bahaya tuh sebenarnya begini, mencatat tapi tidak terlihat mencatat karena memang yang dicatat tidak terlihat, itu repot Bu. Nah, itu lebih ajaib lagi dong Pak ya. Yang dicatat nggak terlihat. Sip. Ini masih ada lagi sebentar ya Pak Ongki ya, sebelum kita sampai ke topik ataupun materi yang Bapak akan sampaikan berikutnya. Oke, ini ada Pak. Wah, ini katanya rumusnya berubah. Ibu Susi cantik, bukan Ibu Budi cantik, Pak. Rumus dalam apa ini? Public speaking ya? Ya, dia salah satu Pak Sigit ini salah satu peserta public speaking yang paling aktif. Dia juga punya talk show. Opsitas Show, Opsitas Show, ya dia show juga beliau. Thank you Pak, to be so participative. Thank you, Pak Dan Sigit. saya senang sekali ya, beliau pintar ya memuji saya cantik, jadi saya tambah semangat nih Pak membawakan sesi ini ya. Dari Pak Satya Abdul, Pak gimana jadinya kalau moderator lebih bagus performance-nya dari pembicara? Wah, cilaka ini. Nah kita harus tahu peran dan tugas masing-masing. Nah kemarin tuh saya talk show dengan Pak Bong Chandra, itu menarik yang dia bahas. Beliau membahas tentang mengetahui peran. Jadi sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, ketika Anda diberikan peran sebagai seorang moderator, maka Anda berperan sebagai moderator yang tidak bisa melebihi sebagai tidak bisa melebihi si pembicara tadi. Apa sih tugas moderator tadi? Satu, tugas moderator Anda yaitu memoderasi acara itu, menjaga kelangsungan acara tersebut. Yang kedua adalah Anda mempermudah si pembicara itu untuk mengeluarkan ide, pendapat, dan gagasan dia. Nah, yang repot, yang berbahaya adalah Anda mengintimidasi. Contoh, di debat Pilgub kemarin yang Pilgub DKI. Nah, saya nggak perlu sebutkan si moderator siapa, namun si moderator ini ngomong kepada yang para peserta, lah, Bapak kok tangannya dingin? Nah, kan celaka, Pak. Dan Anda tidak bisa menjatuhkan siapapun itu, Anda nggak bisa ngomong seperti itu, celaka. Jadi Anda tugasnya adalah mempermudah si pembicara untuk mengeluarkan ide, pendapat, gagasan walaupun Anda lebih pintar dibandingkan dia. Contoh, ini paling menarik. Kalau Anda yang gemar sepak bola misalnya, suka sepak bola tuh, Anda mungkin tahu satu tim namanya Inter Milan. Jadi si Inter Milan ini, saya cerita ini kan Ibu sih mungkin nggak ngerti ya. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena ini satu-satunya cerita yang saya tahu gitu untuk menggambarkan ini. Nah, 10 tahun yang lalu Inter Milan itu satu-satunya tim Liga Italia yang bisa menjuarai 3 kejuaraan dalam satu musim, Liga Champions, kemudian Coppa, dan kemudian juara Liga Serie A. Kemudian ada satu pemain yang berperan besar yang namanya Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ini sebelumnya dia adalah juara Liga Champions dari klub terbesar Barcelona. Kemudian dia ditransfer ke Inter Milan. Namun dia diminta bukan berperan sebagai striker utama. Dia mendukung striker utama, namanya adalah Milito. Nah, si Samuel Eto'o melepas egoisme dia. Walaupun dia adalah juara tahun lalu, dia adalah lebih top dibandingkan si Milito tadi. Namun dia berperan untuk jadi pemberi umpan. Dan akhirnya mereka juara. Kenapa? Karena kerjasama. Walaupun Anda lebih hebat dari si pembicara, namun ketika Anda diminta berperan sebagai seorang moderator, berperanlah semaksimal mungkin, gitu ya. Jadi berikanlah asis atau berikanlah kemudahan kepada moderator tadi, bantulah dia untuk mengeluarkan ide, gagasan, pendapat sehingga acara itu berlangsung dengan baik, gitu ya. Jadi kita kan bukan show off siapa yang lebih pintar, gitu ya. Ya buat apa kita show off siapa yang lebih pintar? Ya, ayo silakan Bu Susi. Ada lagi pertanyaan? Thank you, Pak Ongki. Jadi memang luar biasa sekali ya bagaimana kita harus
play the role ya, kalau memang sebagai team Betul. player yang baik dalam sebuah diskusi ataupun dalam sebuah acara, tujuan akhirnya adalah kan bagaimana kita supaya acara itu bisa berlangsung dengan sukses ya Pak ya. Jadi bukan adu pintar ya, gawat itu ya. Jadi kalau dalam kompetisi adu debat boleh lah ya, adu pinter-pinteran ya. Thank you ya Pak Ogi atas jawaban Bapak. Nah, ini karena banyak yang nanya moderator, Bu Susi, saya sedikit ngasih tips juga. Jadi ketika teman-teman ada jadi moderator, tentu yang paling sedikit tidak mudah adalah sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab itu artinya begini, ada orang yang bertanya, Anda sebagai moderator kan memediasi itu. Jadi ada penanya, ada penjawab, Anda di tengah, Anda nyatat dan sebagainya. Yang paling penting adalah begini, teman-teman. Pastikanlah bahwa satu pertanyaan, satu jawaban. Jadi Anda tidak mengumpulkan pertanyaan. Kenapa? Karena bisa terjadi distorsi yang saya sampaikan tadi kan. Anda dengar, ini kan menurut persepsi Anda. Persepsi penanya bisa jadi berbeda. Anda sudah menangkap pertanyaan itu dari persepsi Anda membawa kepada si penjawab dengan persepsi Anda, bisa jadi terjadi miss di situ. Lalu yang pertama ada satu pertanyaan, satu jawaban. Yang kedua adalah tidak pernah melakukan klarifikasi lagi apabila pertanyaan Anda sudah dijawab oleh sang narasumber. Misalnya kalau yang nanya Ibu Susi misalnya, Ibu Susi, apakah Ibu Susi puas dengan jawaban Pak Ongki? Nah ini kan puas, ini kan subjektif gitu ya. Jadi puas ini subjektif loh. Anda jangan klarifikasi lagi. Sudahlah ketika si narasumber sudah menjawab, stop. Jadi cara menjawab pertanyaan kan ada 4. REST, respond directly, explain with a simple example, stop talking, dan yang berikut adalah take the next question. Jadi kalau si narasumber sudah menjawab, Anda stop talking, kemudian take the next question. Ayo Bapak Ibu, ada lagi yang lain gitu ya. Jadi jangan klarifikasi lagi, ini celaka. Karena tugas Pak Ongki kan muasin istri Pak Ongki gitu ya, ngapain muasin peserta. Ayo, silakan Bu Susi. Oke. Siap ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini makin malam kita semakin menyala-nyala ya. Ada pertanyaan yang luar biasa bagus juga dari Bapak Alisan ya, Bapak Alisan. Intrapersonal mindset and belief, intrapersonal public speaking. Oh, maksudnya tadi beliau merangkum Good. Nah, ini yang menarik. Disampaikan. Ini yang beliau masuk kepada sesi belajar nih, karena Anda bisa membuat summary, ringkasan ya, rangkuman. Ya, ini tadi empat jenis komunikasi yang Pak Ongki sudah sampaikan di depan, dan ini dirangkum kembali oleh Bapak Alisan Naga. Thank you so much Bapak Alisan. Dan Pak Almux ini, Pak Almax ya, ini bertanya, gimana cara mengetahui kalau pesan kita itu sudah diterima baik oleh si penerima pesan? Pertanyaan bagus nih Pak. Ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Kita mulai dengan non-verbal. Non-verbal itu adalah dari bahasa tubuh Anda dan dari bahasa tubuh kawan bicara Anda. Nah, ketika Anda nanya, kemudian Anda menyampaikan sesuatu, Anda amati bahasa tubuh, Anda tahu orang yang tahu atau orang yang pura-pura tahu gitu ya. Itu satu dari bahasa tubuh. Namun ingat, nah satu kata yang paling saya sukai adalah tabayun, clarify gitu. Jadi ketika Anda misalnya ngasih statement, kemudian Anda agak ragu, Anda tanya lagi. Misalnya saya ngomong, Bu Susi, nanti minggu depan kita talk show tentang team building ya. Di sana nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara membangun sebuah tim yang efektif. Nah, Ibu Susi, mohon maaf, minggu depan kita bicara tentang apa tadi yang saya sampaikan? Tentang bagaimana kita bisa membuat tim building yang efektif ya, topiknya. Ya, saya klarifikasi, saya tanya. Jadi bagaimana saya tahu Ibu Susi tahu, sampai saya mendengar dari jawaban dari Ibu Susi bahwa dia tahu, gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan Anda berpikir bahwa orang ngangguk-ngangguk itu ngerti. Orang ngangguk belum tentu ngerti loh. Ya, jadi sekali Anda melakukan klarifikasi. Thank you, Bu Susi. Ada lagi yang... Ada lagi nih Bu, dari Ibu Tiffany, jadi beliau bilang, apa yang harus dilakukan nih Coach kalau udah kelar ikut kelas public speaking untuk bisa jadi public speaker profesional Coach? Ya, Nah ini panjang dari Ibu Tiffany. Ya, jadi ada 6S, nih penting 6S. 6S ini Pak Daniel sambil E-nya adalah explain with a simple example ya Pak Daniel. Tadi ada nanya Bu. RESTE-nya adalah apa? Explain with a simple example. Jelaskan dengan contoh sederhana. Untuk menjadi seorang good public speaker ada 6S. Nah ini ada, perhatikan dulu nih 6S nih ya. Karena ilmu ini Anda nggak akan dapat dimanapun, karena pengalaman saya kurang lebih 10-12 tahun di dunia training menyebabkan saya akhirnya membuat ringkasan tentang hal tersebut. 6S. Yang pertama adalah kita bicara tentang self mastery. Jadi Anda harus menemukan apa yang akan Anda trainingkan gitu ya. Apa yang harus Anda trainingkan. Menemukan apa yang akan Anda trainingkan itu kita datang dari 4 hal gitu ya, 4 hal. Yang pertama kita bicara tentang pengalaman. Jadi pengalaman hidup Anda. Trainer yang berhasil dengan P yang pertama atau pengalaman adalah Andre Wongso.
SDTT, sekolah dasar tidak tamat, TBS tapi bisa sukses. Jadi Pak Andre Wongso ini dia nggak tamat sekolah dasar, tapi jadi trainer yang luar biasa, dan beliau adalah motivator nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena beliaulah yang menggaungkan atau yang memulai menjadi motivator. Jadi sejarah dunia motivasi di Indonesia dimulai oleh seorang namanya Andre Wongso. Jadi beliau ini besar di Kota Malang, kemudian sangat saking miskinnya, kalau ulang tahun itu dapat 1 buah telur, plus bagi 3 dengan saudaranya, kemudian merantau ke Jakarta karena tidak berbekal ijazah, menjadikan beliau kuli panggul di sebuah toko, kemudian beliau bisa kungfu, wajahnya ganteng, fisiknya bagus, lalu diprovokasi oleh murid-muridnya untuk jadi bintang film. Dia karena bisa Mandarin, nulis surat ke Taiwan, kemudian dikirim di sana, 3 bulan kemudian dipanggil main film selama kurang lebih beberapa tahun, bosan pulang ke Indonesia, kemudian punya bisnis dan jadi motivator pembicara. Jadi Anda jadi pembicara bisa self mastery Anda dari pengalaman Anda. Yang kedua, dari pengetahuan Anda. Pengetahuan Anda, contoh trainer yang berhasil di Indonesia, ya dari pengetahuan beliau adalah Profesor Dr. Renal Kasali PhD. Jadi guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1 dari 50 guru manajemen terkenal di dunia gitu. Jadi Anda bisa dari latar belakang pengetahuan Anda, ya. Kemudian yang ketiga, karena passion Anda, passion itu maksudnya adalah Anda passion ngajar apa sih? Itu passion. Lalu yang keempat, dari survei pasar. Jadi saya S1-nya kan akuntansi. Agak susah saya ngajar rahasia merekayasa laporan keuangan, kan repot. Saya bikin laporan keuangan, saya bikin balance sheet, namanya balance sheet. Saya bikin balance sheet kan nggak balance gitu. Akhirnya saya resign, kemudian saya jadi pembicara. Kemudian ini yang saya lakukan. Yang keempat adalah research pasar. Jadi ketika saya jadi pembicara, saya research pasar dulu. Apa sih demand terbesar di pasar saat itu? Kemudian ketika saya research, teman-teman, saya mendapati begini. Saat itu, pemain untuk topik public speaking itu hanya 1, Charles Bonar Sirait, 2, Becky Tumeu, 3, Tantowi Yahya dan Helmi Yahya, dan yang kelima adalah Pak James Gui. Jadi 4 diantaranya adalah orang-orang yang pintar untuk dunia broadcasting. Namun ingat, public speaking, betul MC ada di situ, betul broadcasting ada di situ, namun presentasi pun ada di situ. Nah, saya kalau diminta ngomong di TV, pasti kalah dengan mereka. Namun kalau saya diminta untuk bawakan presentasi, bawakan seminar, bawakan training, saya pasti jamin menang dari mereka. Kenapa? Karena kerjaan saya sehari-hari, ingat, ala bisa karena biasa. Bukan karena saya hebat, enggak. Karena saya terbiasa 10 tahun ngomong aja. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan P yang keempat, karena adanya demand pasar, maka saya menjadi seorang trainer di bidang public speaking. S yang pertama. Kita lanjut lagi, Bu Susi, kayaknya Pak masih ada sesi ketiga nih. Lalu S yang kedua adalah self mastery. Nah, self mastery itu artinya begini, teman-teman. Self mastery itu artinya begini. Ketika Anda sudah memilih sebuah topik, maka Anda harus menjadi master di topik itu, atau membuat orang lain merasa Anda master di topik itu. Nah, kalau kita dengar kata Nazi atau kita dengar kata Adolf Hitler, Anda akan mengidentikan dia dengan Nazi atau Nazi dengan Adolf Hitler. Namun tahukah teman-teman bahwa yang membuat Adolf Hitler berhasil atau Nazi berhasil, ada satu orang di belakang itu yang bernama Joseph. Joseph ini adalah kepala atau tangan kanan si Adolf Hitler untuk membuat strategi kampanye. Jadi Joseph itu mengatakan begini, tidak peduli, sekali lagi, tidak peduli sekonyol apapun ide Anda, selama Anda ulangi itu terus-menerus, orang akan mempercayainya. Sekali lagi, tidak peduli sekonyol apapun ide Anda, selama Anda mengatakan itu terus-menerus, orang akan mempercayainya. Artinya adalah ketika Anda ingin menjadi master atau S yang kedua, membuat orang lain merasa Anda master di topik Anda, maka yang Anda lakukan adalah mengatakan, menuliskan, membicarakan itu terus-menerus di mana? Di sosial media Anda. Namun jangan seperti salah satu peserta saya. Nah, saya mengatakan, Bapak harus nulis di sosial media, apapun platformnya, Bapak tulis terus-menerus. Lalu dia komplain. 2 bulan kemudian, Ongki, saya sudah 2 bulan rutin tulis artikel setiap hari di Facebook. Kok nggak ada undangan training? Saya tanya, Bapak, Facebooknya temannya berapa? 30 orang. 25 orang saudara dan keluarga dia celaka, Bapak Ibu. Jadi konsep dasarnya adalah masif dan berulang. Anda harus masif dan berulang. Artinya, teman-teman, kalau Anda mau S yang kedua adalah self mastery, dianggap master, Anda harus membicarakan, mengatakan itu secara masif. Artinya teman Anda harus banyak.
bukalah pintu silaturahmi Anda. Hari ini saya dan Ibu Susi bersilaturahmi, kemudian kita ngobrol, ada banyak orang yang masuk, teman Ibu Susi pindah ke saya, teman saya pindah ke Bu Susi, follower saya tambah, dan seterusnya. Itu silaturahmi salah satunya. Kemudian yang kedua, harus masif dan berulang. Artinya kalau Anda ikut Instagram saya, maka saya akan bicara berulang. Bukan topik, bukan isinya berulang, namun temanya yang berulang tentang presentasi public speaking gitu ya. Jadi itu yang teman-teman Anda dan saya harus lakukan yang kedua. Nah, ini kita masih lanjut lagi nggak nih Bu Susi? Ini keluar jauh dari topik nih. Pak, ini sebenarnya gini, sebentar dulu ya. Jadi saya harus balikin dulu sebentar ke topik kita dulu yang awal. Ini dari Pak Sigit ini tadi ya, nama 2 jalan lagi Bu Susi. Pak, ini berarti Anda minta kelas gratisan ya. Nanti saya nggak enak sama Pak Ongki. Besok-besok saya undang lagi, beliau udah kabur, nggak mau lagi. Masif dan berulang. Intinya, bagaimana menjadi trainer? S yang pertama tadi subject mastery, S yang kedua adalah self mastery, S yang kedua subject mastery, S yang ketiga adalah sequencing, ini secara cepat aja. S yang keempat adalah showmanship, tampilkan bahasa tubuh. Yang paling penting adalah S yang kelima adalah salesmanship. Gimana caranya salesmanship? Anda harus bisa jualan. Kalau Anda nggak bisa jualan kan celaka. Nah, jualan pun ada caranya. Panjang sih. Tapi sebenarnya, tapi sebenarnya begini ya Pak, maaf, saya potong sedikit. Bapak Ibu, boleh potong banyak yang boleh. Pak Ongki sampaikan ini sebenarnya adalah benar-benar teknik dasar yang sangat powerful. Kebetulan memang saya sudah pernah ikut kelasnya Pak Ongki. Sebenarnya beliau ini punya kelas yang luar biasa ya Pak ya, public speaking mastery ya, dan di situ public speaking dan trainer-trainer. Ya, trainer-trainer, dan di sana tuh benar-benar dikupas, dibahas buat Bapak Ibu yang tertarik untuk menjadi trainer profesional. Tadi saya lihat memang pertanyaan-pertanyaan itu selain menjurus ke komunikasi, juga bagaimana berbicara ke audiens ataupun juga keterampilan berbicara di depan orang banyak. Itu sebenarnya ada loh teman-teman. Jadi ini mohon maaf ya Pak ya, saya izin dulu, saya promosi sedikit ya. Nanti jadi, komisi 10%, tenang aja. Jangan lupa Pak, rekening saya kasih habis beres ya. Kelihatan Pak Sigit juga supporter di sini, setuju. Nah, Pak Sigit juga kita kasih komisi lagi ya. Iya, jadi Pak Ongki memang punya kelas yang luar biasa sekali, sudah menghasilkan begitu banyak trainer-trainer yang luar biasa. Setahu saya dengan teknik berbicara di depan umum itu yang kemungkinan besar kalau memang satu orang kita adu dengan orang lain Bapak Ibu memiliki knowledge yang sama, tetapi pada saat dia membawakan dengan cara public speaking yang Pak Ongki ajarkan, itu hasilnya bisa berdampaknya berbeda. Jadi kalau Bapak dan Ibu penasaran, mungkin ya nanti di akhir ini apakah Pak Ongki mau sampaikan sesuatu tentang public speaking, kita tabung dulu Pak, tentang public speaking. Kita balik dulu. Ya, ini saya setuju banget ya Pak ya, apa yang disampaikan Pak Ongki dari awal sampai dengan akhir ini semua isinya daging semua ya. Jadi topiknya tuh berkelas lah ya, materi-materi yang beliau sampaikan juga luar biasa. Kita balik lagi Bapak Ibu, topik kita malam ini adalah tentang assertive communication. Bagaimana kita insaf Bu. Insaf ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dan kita bisa mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan lewat komunikasi. Tadi Pak Ongki sudah sampaikan ada 6 step dalam assertive communication Bapak dan Ibu. Saya minta izin Pak sebentar untuk saya sampaikan kembali kepada teman-teman, boleh? Karena barangkali ada beberapa teman-teman yang baru join ini. Sekiranya Bapak dan Ibu teman-teman punya pertanyaan, Anda boleh silakan ketikkan pengalaman sehari-hari yang berkaitan dengan komunikasi ataupun assertive communication ini, atau Anda punya challenge, punya tantangan, saya tuh kepengen harus mempengaruhi bagaimana caranya atau bagaimana saya mencapai tujuan dan lain-lain, silakan Bapak dan Ibu boleh ketikkan. Jadi langkah-langkah dalam assertive communication itu ada 6 yang tadi Pak Ongki sudah sampaikan. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya Pak ya. Iya, silakan. Saya ini ya jadi host kalau sampai salah mencatat ya. Satu adalah Anda harus bisa menghargai diri Anda sendiri untuk menyampaikan pendapat. Dan kemudian Anda punya hak untuk bertanya, Anda punya pendapat untuk menolak, dan juga Anda punya hak untuk salah dalam menyampaikan. Lalu yang kedua dalam assertive communication itu adalah harus berani mengutarakan. Dan pada saat mengutarakan itu Anda bisa menggunakan I statement, artinya Anda utarakan dari sisi Anda, dan Anda bisa melakukannya dengan you statement, tetapi tidak dianjurkan oleh Pak Ongki, karena pada saat kita menggunakan you statement itu seolah-olah kita menuduh orang ini, kamu jangan suka begini dong karena saya merasa terganggu. Jadi alangkah baiknya kita pakai I statement. Saya boleh nggak meminta untuk ininya seperti ini karena saya merasa terganggu misalnya ya, itu yang jadi, kedua. Saya tambahkan. Silakan Pak. Dalam menyampaikan ini kan teknik ada DER gitu ya. D adalah deskripsikan. Anda kasih gambaran apa yang terjadi sih. Lalu E adalah Anda ekspresikan perasaan Anda. Yes. Ya, lalu yang R adalah dare, R adalah request, meminta dia untuk melakukan request. Ya, lanjut. Baik, thank you Pak.
Dan yang ketiga, stepnya itu adalah Anda tuh tidak harus berusaha merubah perilaku orang lain. Gue pengen ngomong seperti ini, tapi Anda berusaha merubah dia karena itu panjang ceritanya ya, karena file-file yang tersimpan di beliau dengan Anda itu berbeda. Lalu step yang keempat dalam assertive communication Bapak dan Ibu adalah Anda terbuka untuk dikritik ya. Jadi ada masukan-masukan yang konstruktif, feedback itu harus terbuka untuk menerima. Dan yang kelima, sampaikan dengan cara yang positif ya. Dan terakhir, Anda harus berani untuk mengatakan no. Jadi tidak harus yes Pak, yes Pak, yes Pak, lama-lama tidur. Betul. Ya Pak ya. Oke, itu rangkuman untuk step-step dalam assertive communication. Bapak Ibu, barangkali Anda masih punya pertanyaan, boleh Anda tanyakan dengan mengetikkan pertanyaan tersebut. Dan jika Bapak Ibu masih belum punya pertanyaan saat ini, silahkan, mungkin Pak Ongki masih ada yang Bapak akan sampaikan terkait dengan assertive communication ini Pak. Ya, yang terakhir kita bicara tentang bagaimana caranya teman-teman Anda mengatakan no. Jadi ini penting karena kalau Anda ngomong iya semua, ya lama-kelamaan Anda akan susah untuk membagi waktu dan seterusnya kan. Jadi satu adalah kita bicara the reason no. Alasan Anda mengatakan no kenapa? Misalnya Ibu Susi katakan, Pak Ongki nanti minggu depan kita talk show di IG Live ya. Kalau saya gunakan reason no, saya katakan Bu Susi, saya nggak bisa minggu depan karena reason kan. Karena saya juga ada talk show waktu itu, the reason. Jadi no-nya harus ada alasan. Kalau ingat ini teknik menolak ya, termasuk menolak ketika ada orang mengatakan cinta gitu ya. Bisa menolak pakai ini gitu ya. Bisa ya Pak ya. Wah, ini perlu dicatat ya. Bapak Ibu yang sering menerima tembakan cinta-cinta itu. Ini penting. Nah, ini satu the reason no ya. Lalu yang kedua adalah no to now, but yes to later. Jadi saat ini enggak sih, tapi nextnya mungkin. Ya contoh, Pongki bisa nggak kalau kita talk show minggu depan? Bu Susi, kalau minggu depan saya nggak bisa. Tapi kalau akhir bulan saya bisa, gitu ya. No to now, but yes to later. Jadi Anda menolak orang, tadi Anda no for reason, jadi no-nya harus ada alasan, atau Anda bisa pilih no to now, yes for later, gitu ya. Jadi poin yang kedua gitu. Cara Anda menolak nih ya. Kemudian yang ketiga, cara Anda menolak no unless something change. Jadi Anda mengatakan no sampai sesuatu itu berubah. Contoh, Bu Susi, misalnya Bu Susi katakan, Pongki nanti minggu depan kita talk show ya. Bu Susi, saya belum bisa talk show nih minggu depan sampai nanti saya selesai menulis buku, gitu ya. Jadi iya, apabila ada sesuatu yang selesai, ya misalnya seperti itu. Jadi kemudian yang keempat adalah a definitive no. Definitive no itu Anda mengatakan no dengan empati. Bu Susi, saya kepengen banget talk show dengan Ibu. Saya ingin banget talk show dengan Ibu minggu depan. Cuman saat itu saya juga ada talk show, misalnya. Jadi Anda pakai emosi. Jadi inilah teman-teman Anda, termasuk Anda ngajarin ke anak-anak Anda dan saya gitu ya, cara mengatakan no, ya cara mengatakan no. Karena mengatakan no ini akan menyelesaikan banyak masalah. Karena Anda semuanya yes, celaka Bapak Ibu. Anda semuanya yes, celaka. Malah Anda overload satu kerjaan. Yang kedua, mungkin Anda ya stres karena overload tadi kan. Jadi ya banyak. Anda mulai ngomong no. Ingat rule yang pertama dalam assertive communication, yaitu hargailah diri Anda, karena Anda berhak untuk meminta, untuk menolak, dan juga untuk salah dan benar ketika mengutarakan ide atau pendapat, Bu Susi. Wow, luar biasa sekali ya Pak Ongki. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu, karena memang materi yang beliau sampaikan ini dahsyat banget. Ini kalau seandainya ada orang yang bilangnya no terus, itu gimana Pak? Nah, tergantung. Nah, sampai di sini, ini kan kita bicara tentang diri kita. Kita melatih untuk mengatakan no, kan? Kemudian kalau ada orang yang mengatakan no terus, ada banyak faktor gitu ya. Tergantung konteksnya apa dulu nih. Konteksnya apakah jualan, konteksnya apakah dalam organisasi dan sebagainya. Namun yang paling penting sebenarnya gini. Tidak ada, ini satu statement yang menarik dari NLP mengatakan begini. Tidak ada klien yang menolak Anda. Yang ada adalah komunikator yang tidak fleksibel. Jadi sekali lagi, tidak ada klien atau tidak ada orang yang akan menolak Anda. Yang ada adalah komunikator yang tidak fleksibel. Apabila Anda cukup memberikan kepentingan dia, atau Anda cukup memenuhi kepentingan dia, Anda cukup memenuhi keinginan dia, maka kemungkinan besar orang akan mengatakan yes. Orang mengatakan no karena Anda tidak fleksibel. Anda dengan cara Anda, saya rasa kalau ini dia pasti suka, belum tentu dia suka loh. Gitu ya. Kita bicara persepsi kan, asumsi kan.
Saya ngajak Ibu Susi makan nasi goreng, Ibu Susi nasi goreng enak banget. Padahal dia nggak suka nasi goreng, beliaunya suka kue tiaw misalnya kan. Ini hal yang berbeda. Saya suka nasi goreng, Ibu Susi belum tentu suka. Gitu. Bagi saya baik, belum tentu bagi Ibu Susi baik. Nah, ketika saya mengetahui apa yang baik dari Ibu Susi dan saya komunikasikan itu, maka kemungkinan no-nya lebih kecil, yes-nya lebih besar. Oke, luar biasa ya. Tung gitu ya Pak. Sip. Iya, harus ada musiknya. Pertanyaan ini boleh kita bahas beberapa pertanyaan. Super dahsyat. Ya, saya setuju ya Thank Bapak you. Ibu ya. Oke, Nah, ini ada beberapa teman-teman saya sapa dulu Bu Susi ya. Saya lihat Ibu Imelda gitu. Ibu Imelda ya, halo Bu Imelda. Nah, Ibu Imelda ini salah satu pengusaha ini luar biasa. Seorang apoteker, pengusaha, punya bisnis laundry coin, punya beberapa apotek juga di Medan. Ibu Imelda, kemudian ada Ibu Clara tadi. Ibu Clara nih salah satu trainer yang luar biasa gitu ya. Kemudian Ibu Yuni tadi saya nggak tahu baru selesai talk show dengan Pak Tung ya beberapa hari yang lalu ya. Halo Bu Yuni. Kemudian Pak Sigit ya nongol hilang gitu Pak Sigit ya. Halo Pak Sigit ya. Kemudian siapa lagi tadi ya, ada beberapa teman-teman yang tadi juga masuk. Ya lanjut pertanyaan tadi Bu Susi. Oke, siap. Nah, ini ada lagi kata Ibu Clara ya tadi. Oh, ikut kelas Pak Ongki dari pagi sampai malam itu nggak berasa, seru-seru, tahu-tahu perut berontak, minta makan, lapar. Oh gitu ya Bu Clara ya. Jadi nggak berasa ya ikut kelas Pak Ongki, luar biasa. Oke, lalu ada lagi, sebentar saya cari pertanyaan. Oke, Pak Ongki didoakan semoga sehat terus nih Pak. Banyak amin. Supaya saya doakan juga 5 kali 10 kali lipat dari yang Ibu Bapak doakan. Amin ya. Ke saya, amin. Ini Pak Ongki, terima kasih Ibu Susi, terima kasih kembali untuk Ibu atau Bapak Sandy. Jadi ini kita juga happy sekali ya, antusias sekali. Bapak Kenny, nah ini Pak Kenny juga teman lama saya, lama sekali kami tidak bertemu. Hai Ken. Halo Beliau Pak ini Kenny, adalah salah satu leader besar ya di salah satu insurance company yang cukup bukan segala itu, tapi salah satu insurance terbesar di Indonesia dan beliau salah satu leader besar di sana. Welcome ya Ken. Lalu di sini ada juga Ibu Desi, deskripsikan. Oh, beliau mengulang. Nah, Ibu Desi juga salah satu trainer yang luar biasa. Nah, Ibu Susi, sambil kita bedah kasus ya. Nah, yang Ibu Susi katakan, yang Ibu Susi lakukan tadi menurut saya menarik. Jadi, ketika Ibu ngomong cukup, kemudian Ibu meralat itu. Ya, tadi kan Ibu sempat ngomong cukup ya. Nah, jadi ini tipsnya kepada teman-teman adalah ketika Anda dalam presentasi atau dalam komunikasi, hindari 3 kata atau 3 kategori ini. Satu adalah melimit sesuatu. Cukup. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar cukup banyak. Cukup itu melimit ya banyak, ya. Jadi kalau Anda mau katakan banyak ya jangan pakai cukup. Jadi kata-kata yang melimit sesuatu, ya. Tadi, ya, good, Bu Susi. Lalu yang kedua, kata-kata yang mengindikasikan Anda nggak yakin. Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin kita akan bicara tentang komunikasi yang mungkin saja akan mungkin Anda nggak yakin. Bapak Ibu kalau nggak salah asertif, kalau nggak salah Anda nggak yakin. Jadi hindari Anda mengatakan atau menggunakan pemilihan kata yang mengindikasikan Anda nggak yakin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memfitnah. Memfitnah itu adalah Anda bukan memfitnah orang, bukan, tapi Anda mengatakan sesuatu yang memang nggak benar, atau Anda sendiri ragu tapi Anda paksakan untuk katakan. Nah, ini juga menurut saya harus dihindari kalau kita presentasi atau public speaking, atau termasuk kita dalam assertive communication atau dalam intrapersonal. Bu Susi lanjut tadi. Thank you Pak. Memfitnah lebih kejam daripada membunuh ya Pak ya. Jadi jangan tapi Bapak Ibu. Lebih kejam lagi adalah apabila talk show begini narasumbernya yang hadir, itu kejam banget tuh Bu Susi. Untung ya malam ini narasumber selain hadir loh. Nambah lagi 1 jam nambah ya. ini kurang baik apa coba narasumbernya? Kurang baik apa? Kalau Anda minta lagi 2 jam, Bapak Ibu tunggulah ya, kita buka kelas aja kalau gitu ya Pak ya. Oke, Pak Ongki, untuk kelas webinar bagaimana supaya audiens tetap fokus pada materi kita? Nah, ini pertanyaan menurut saya bagus Pak Ongki. Why? Karena nih zaman sekarang ini kan kita karena keterbatasan untuk bertatap muka dan mengadakan kelas-kelas offline. Nah, saya juga melihat banyak sekali trainer yang punya challenge sangat besar, di mana mereka selama ini kan membawakan kelas Pak dalam bentuk hadir langsung di kelas, berinteraksi langsung dengan para audiens dan peserta. Now, mau nggak mau kayak begini nih tatap muka. Bagaimana supaya mereka tetap fokus pada materinya kita Pak? Silakan. Satu, harus ada aturan main Bu, harus ada aturan main. Aturan mainnya apa? Ya tadi jelas. ABC, jadi di awal harus ada ABC. Yang kedua adalah cara penyampaian. Ketika Anda jadi trainer di online seperti ini, ada cara penyampaiannya modeling, memodel itu meniru penyiar radio gitu ya. Penyiar radio, kalau Anda dengar orang siaran sepak bola, Anda betul-betul ada di sana gitu. Ya, bola dibawa oleh Ibu Susi over kembali kepada Pak Ongki, go! Jadi Anda harus betul-betul antusias gitu ya ketika Anda membawakan training.
offline, kemudian Anda ngomong Bapak Ibu, assertive communication itu kita bicara tentang bagaimana caranya Anda bisa mengutarakan ide, pendapat atau perasaan Anda kepada orang lain. Nah, ini Anda harus antusias. Jadi ketika Anda bahkan seminar online, Anda harus antusias. Ini kunci keberhasilan Anda adalah meniru penyiar radio, gitu ya. Ya. Tapi kalau penyiar sepak bola kan repot kan. Ibu Susi ada pertanyaan, Ibu Susi melempar pertanyaan kepada Pak Ongki. Pak Ongki akan menjawab pertanyaan ini. Ya, Anda tunggu jawaban Pak Ongki. Ya, Ibu Bapak, Pak Ongki sudah menjawab pertanyaannya. Adakah di antara Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang lain? Kelihatannya saya. Jadi Anda harus antusias. Anda harus antusias. Pak, ini kelihatannya saya malas. Ini jam berapa gol tuh ada yang ngomong langsung. Iya. Ini sebentar. Kita talk show nih bisa ngundang security gitu, security kompleks gitu datang. Pak, saya rasanya di bawah tidak ada yang ngetok-ngetok nih. Ini kenapa ini ya dari tadi? Jadi intinya adalah Anda sebagai pembicara harus antusias. Karena antusias itu menular. Ketika Anda antusias, maka orang dengarin Anda juga harus antusias. Namun antusiasme ini harus Anda barengi dengan set the rule yang tadi saya sampaikan kan? Yes. Harus set A, B, C tadi. Yes, Bu Susi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa? Ada Pak, tenang Pak. Jadi baiklah Bapak dan Ibu, kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya dan saya terpaksa harus men-scroll dengan sangat cepat karena ini jalan terus. Pak, kok saya ngerasa suara saya sendiri itu aneh ya Pak? Tiba-tiba saya bisa blank, katanya begitu Pak. Nah, gimana tuh Pak Ongki? Saya kok ngerasa suara saya sendiri aneh Pak. Jadi saya tiba-tiba ngeblank gitu Pak. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita akan berikut ini mendengarkan dari Bapak Ongki Hojanto. Silakan. Bola di-over kepada Pak Ongki. Pak Ongki siap menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki suara yang tidak enak didengar? Satu adalah Anda mulai menyadari itu. Jadi Bapak Ibu Anda sadar bahwa Anda suaranya nggak enak didengar. Namun tenang saja. Sebetulnya suara itu adalah bagian terkecil dalam keberhasilan. Ingat, ketika Ibu Susi talk show dengan Pak Krisna kan kita bicara tentang konten dan konteks. Yang lebih penting adalah bukan apa yang Anda sampaikan, tapi cara penyampaiannya. Betul. Walaupun Anda nggak usah peduli, Pak, saya ini cadel, saya ini cempreng, is okay. Yang penting cara membawakan Anda menarik is okay. Ya, abaikanlah hal-hal yang sifatnya unteknis tadi. Nah, yang teknis itu kalau Anda blank karena dengerin suara Anda yang mungkin menurut Anda nggak sedap atau nggak enak didengar, it's okay. Karena kita ngomong bukan nyanyi gitu ya. Kalau nyanyi kan punya standar tersendiri, Anda ngomong kan nggak punya standar. Yang penting tadi etos, logos, dan patos. Anda punya penampilan yang mendukung, Anda punya wawasan yang mendukung, Anda punya data, Anda punya cerita, selesai masalah itu. Gimana caranya untuk jauh lebih baik? Latihan. Penebalan pita suara, sama dengan penebalan otot. Kalau Anda angkat barbel, dumbbell terus-menerus, lama-lama juga tebal, menyebabkan Anda suaranya jauh lebih berat gitu ya. Jauh lebih berat dari sebelumnya. Oke. Jadi yang tadi sekaligus menjawab pertanyaan ya Pak ya, bagaimana caranya supaya pada saat membawakan presentasi atau ini suara saya harus supaya lebih berat. Berarti Anda harus semangat ya Bapak dan Ibu. Semangat. Dan baiklah, sekarang kita akan kembali kepada pertanyaan. Makin lama katanya makin hot loh Pak, ini luar biasa sekali ya. Tambah 5 jam. Mohon maaf ya, kayaknya pulsa saya habis nih Pak Sigit. Bercanda ya. Ya, Pak, kita tambah 5 jam, yang tersisanya paling Ibu Susi, saya, Pak Sigit, mungkin Ibu Clara tadi, Ibu Imelda, ya mungkin ada Ibu Desi, itu pasti saya yakin ada lah dalam sini. Mereka pembelajar semua tuh. Luar biasa orang-orang sekali luar biasa. Ya, Ibu Yuni mungkin juga ada gitu. Dari Finbiz ya, finbiz.id, nada dan intonasi sangat berpengaruh. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengatur nafas dan suara kita agar pas dengan pita suara tenggorokan atau suara perut? Wah, ini dalam banget Pak. Pertanyaan bisa pakai suara tenggorokan atau perut? Oke, silakan Pak Ongki menjawab. Nah, ini susah nih. Kita kasih hadiah aja lah biar nggak repot nih. Jadi yang penting nafas itu kita bicara nggak ngos-ngosan. Caranya adalah harus olahraga. Jadi saya pun sebelum pandemi ini saya olahraga. Jadi olahraganya nge-gym seminggu 4 kali. Namun setelah pandemi ini ya mau nggak mau kita rubah kan karena gymnya tutup. Jadi saya jalan pagi sehari itu 30 menit jalan aja. Jadi Anda harus olahraga. Jadi ketika Anda olahraga maka stamina Anda terjaga, atau renang dan seterusnya. Anda harus jaga stamina Anda. Jadi Anda nggak ngos-ngosan kan. Berarti itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya nggak terlalu tahu dan nggak terlalu, ini pendapat saya gitu ya, nggak terlalu peduli tentang
kualitas suara Anda, Pak suara saya cempreng, seperti saya katakan saya cadel dan sebagainya, nggak enak dengar. It's okay. Karena ingatlah bahwa kita fokus kepada apa yang bisa dirubah, bukannya fokus kepada apa yang nggak bisa dirubah. Wong Anda cadel, mau gimana? Ya dari sononya kan seperti itu. It's okay. Wong saya cempreng mau gimana gitu, dari sananya kan fokuslah kepada ada yang bisa Anda rubah. Apa yang Anda bisa rubah? Penampilan Anda, penguasaan materi Anda, kemudian pembawaan materi presentasi Anda, antusiasme Anda, itu kan yang bisa Anda ubah. Yang Anda nggak bisa ubah ya sudahlah, tenang aja, tetap laku gitu. Yang penting kan laku gitu ya. Mau cadel, mau apapun, don't worry, be happy ya. Oke, tenang aja. Ada lagi Ibu Susi? Pertanyaannya dijawab dengan sangat sempurna Bapak dan Ibu, dan sekarang saya akan coba lihat tadi, mudah-mudahan sudah semuanya terjawab. Apakah ada lagi? Diminta sampai pagi loh Pak, ini luar biasa ya. 3 komponen public speaking. Oke, ini Ibu Samantha menuliskan kembali. Ibu Samantha juga senang ketemu ya, halo Ibu Samantha. Lama nggak ketemu middle beliau. voice apa tidak? Oke, 3 komponen dalam public speaking. Ada vokal yang mempengaruhi Pak. Middle voice apakah tidak menjadi poin penting? Beliau bertanya Pak. Middle voice. Ini berat-berat ya Pak ya pertanyaan ini dari teman-teman ya. Oke, Bapak silakan pintar mengenai middle voice, Pak. Saya nggak terlalu ngerti tentang middle voice gitu ya. Apa ini maksudnya middle voice? Ya jadi gini, mazhab itu ya mungkin mazhabnya beda atau mungkin sumber ilmunya beda yang makin memperkaya. Karena saya belum tahu, nanti saya cari tahu. Nah, namun bagi saya kalau public speaking cuma 3B atau 3S. 3B adalah berani, Anda harus punya rasa percaya diri. Kemudian yang kedua ada berurutan, Anda harus menyusun secara berurutan. Yang ketiga adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu mata, tangan, cherry picking, menghitung dengan jari. Voice singkatan dari 5 suku kata. Nah, 5 suku kata ini volume, kemudian out of filler, O-nya intonasi, kemudian clarity dan energy. Kemudian yang berikut adalah basic position, tangan apabila tidak digunakan ada di mana tangan itu. Nah, itu bagi saya. Mungkin bagi trainer public speaking yang lain ada teori yang berbeda. Nah, namun saya beberapa tahun belakangan ini mempraktekkan, kemudian menuliskan dan selalu menyampaikan apa yang saya tahu ya 3B tadi, Ibu Samantha. Kalau middle voice saya nggak terlalu tahu tentang itu. Nah, namun pertanyaannya bagus. Nanti coba kita cari tahu sama-sama. Siap. Kalau begitu ditabung ya nanti ya. Nah, kita next nih Pak, ini luar biasa dari Pak Khairil. Dia bilang di Lombok ini sudah mau pukul 23.59, tetapi tetap semangat nonton Pak Oki. Wow. Thank you ya. Thank you ya Bapak Khairil. Dan kemudian dari Ibu Syana, saya juga stay dari ngantuk jadi tidak ngantuk nih dengar Pak Ongki dan Bu Susi seru nih. Stay. Oke, kan kita akan berarti kita obat anti ngantuk ya. Bapak Ibu sekalian, apabila Anda susah tidur dan masih terjaga, ayo Anda join di talk show kita bersama Ibu Susi dan saya, Ongki Priyanto ya. Boleh ya Pak ya, kita lanjutkan nanti sampai dengan jam 3 pagi Bapak Ibu, silakan. Ya, boleh. Ini bagus ya Ibu bikin waktu saat bulan Ramadan pas mau sahur tuh ya, kan nungguin dan begadang gitu ya. Itu good idea Pak. Nanti Pak, tahun depan kita canangkan. Nanti tahun depan ya. Ya, betul. Menemani teman-teman yang sedang Ramadan itu untuk mereka mau menyiapkan sahur gitu ya. Betul. Dengan suara-suara seperti ini luar biasa. Oke, Bu Desi, cara Anda menyampaikan lebih penting dari apa yang Anda sampaikan. Oh, itu konten dan konteks tadi ya. Thank you. Ya, dari Pak Indra menyampaikan cara delivery jauh lebih penting dibandingkan kualitas suara. Pak Indra juga salah satu trainer yang luar biasa nih. Pak Indra juga masih training di mana-mana nih, salah satu trainer yang hebat juga Pak Indra. Keren. Ya. Ini ada pertanyaan dari franchise laundry Pak Ongki, untuk public speaking itu pakai nafas perut atau dada ya Pak? Ada ya? Pakai nafas hidung. Nafas hidung. Nafas hidung lah, nafas perut atau nafas dada. Nah, saya nggak terlalu, sekali lagi masalah pernafasan nih saya nggak terlalu ngerti karena saya belum pernah dapat nafas buatan gitu ya. Jadi yang paling penting gini, kuncinya adalah dalam voice itu adalah clarity, kejelasan ucapan atau jelas gitu ya. Entah mau pakai nafas perut, pakai nafas dada, yang penting adalah jelas. Dan yang berikut adalah tidak terengah-engah saat ngomong. Bagaimana tidak terengah-engah? Ya Anda harus punya stamina yang baik. Atau ketika Anda berbicara, nah hidung itu terlalu dekat dengan mic Anda sehingga Anda narik nafas, buang nafas itu kedengaran oleh peserta.
Jadi harus jauh ya ketika Anda pegang mic. Nah, namun sekali lagi, apakah nafas? Abaikanlah nafas itu, walaupun Anda penting untuk bernafas ya, menjadi salah kalau Anda nggak bernafas. Yang terpenting adalah satu adalah Anda 3B tadi, Anda punya rasa confidence, public speaking konteksnya, Anda bisa menyusun, lalu Anda melatih bahasa tubuh Anda ya, tangan cherry picking, kemudian mata lihat seluruh audiens Anda, kemudian menghitung dengan jari, ada sound effect, nah, ini kan sound effect, kemudian berdiri yang kokoh, ya, kemudian basic position. Nah, itu yang menurut saya penting. Mungkin ada trainer yang lain yang memfokuskan di voice, di vokal, ya mungkin saja, iya. Nah, namun saya tidak terlalu memfokuskan di situ. Thank you, Ibu. Ini siapa Ibu franchise laundry ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang begitu membuat suasana semakin hidup. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat basic sekali dari Pak Muhammad. Jadi beliau izin bertanya ya Pak, saya kan termasuk orang yang pemalu dari kecil sampai SMA dan baru pas kuliah berusaha untuk lebih berani, bahkan ingin jadi public speaker, tetapi masih sering nggak pede, ingat kepribadian dulu. Nah, katanya ingat kepribadian itu, boleh minta tipsnya nggak Pak? Saya nggak terlalu pede juga, sama kan dulu sih nggak terlalu pede, orang saya akuntansi gitu ya. Nah, jadi sebetulnya adalah ketika teman-teman Anda mau jadi public speaker, yang tadi saya sudah sampaikan, ada 6S tadi kan. Tadi Anda harus temukan apa yang akan Anda seminarkan, Anda harus menjadi master di topik itu atau membuat orang lain merasa Anda master, Anda harus bisa menyusun itu, Anda bisa melatih bahasa tubuh Anda atau showmanship, yang kelima adalah salesmanship, Anda harus bisa jualan, yang keenam adalah set your business training. Jadi Anda bagaimana caranya Anda memulai bisnis training Anda. Ini semua saya akan ajarkan dalam kelas trainer-planner. Nah, nanti kita akhir bulan tuh ada trainer-planner. Saya nggak lupa tanggalnya karena saya tidak berencana untuk menyampaikan pada malam hari karena topik kita hari kan assertive communication. Yes. Nanti Anda bisa tanya direct DM ke saya, boleh kita akan sampaikan. Jadi intinya adalah yang paling penting semua dari niat. Ketika Bapak punya sesuatu yang berharga untuk disampaikan, ya kenapa tidak Anda sampaikan? Gitu. Jadi misalnya orang nanya kepada saya, Pak Ongki, Pak Ongki, apakah Anda yakin pasti laku ketika jualan public speaking? Ya saya katakan tidak. Tapi saya punya sesuatu yang bernilai untuk saya sampaikan. Kamu mau dengar silakan, nggak mau dengar ya nggak apa-apa. Ada sesuatu yang bernilai yang saya kepengen sampaikan. Jadi yang paling baik adalah ilmu yang sedikit yang dibagikan dibandingkan ilmu yang banyak yang Bapak Ibu Anda pendam sendiri atau Anda simpan sendiri. Jadi yang saya tahu saya sampaikan, namun lebih baik kalau Anda menyampaikannya dengan cara yang menarik gitu ya. Tadi 6 S yang sudah saya sampaikan. Ada lagi Bu Susi? Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Pak, ini kelihatannya pertanyaan-pertanyaan ada, tetapi menurut saya memang agak melenceng ke public speaking ya jadinya ya. Kita akan kembali ke public karena saya lihat nih Pak, nggak berasa waktu kita ini sudah hampir dipisahkan kembali oleh jamnya si IG karena sekarang 56 tadi kita mulai kan pas di 02 kalau saya nggak salah ya pada saat mulai. Saya pikir untuk malam ini Bapak dan Ibu dengan sangat terpaksa sekali kita harus mengakhiri topik assertive communication. Namun Bapak Ibu jangan panik dan jangan ragu untuk kita melanjutkan kembali conversation mengenai topik-topik lain bersama dengan Bapak Ongki Ojanto. Bapak dan Ibu bisa ikutin terus nanti pemberitahuan dari Pak Ongki sendiri di laman beliau di Instagram @ongkiojanto, ataupun Bapak dan Ibu bisa juga menambahkan di akun saya dengan berbagai tips dan lain-lain dari pembicara-pembicara yang lain, termasuk Pak Ongki adalah salah satu pembicara favorit ya. Ini luar biasa sekali ya, 2 sesi. Ya, jadi betul. Bapak Ibu kita akan kembali ke konklusi mungkin ya Pak ya. Ya, jadi kemudian ya tadi ya betul. Jadi teman-teman tadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah taulah atau pastikanlah bahwa Anda berkomunikasi, belum tentu Anda berdialog. Dialog itu ada 3 hal penting yang Anda harus pastikan Anda pahami. Kita bicara tentang crucial conversation atau conversation yang penting, ada 3, yaitu emosi memuncak, kemudian opini yang bertentangan, lalu yang ketiga kita bicara tentang risiko tinggi. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi ini dengan assertive communication? Ada 6 step yang Ibu Susi sudah ulang-ulang tadi. Dan teman-teman, saya yakin kalau Anda ingin belajar lagi, nah Ibu Susi saya punya kelas nih, Ibu Susi tanggal 6, teman-teman Anda catat tanggalnya, tanggal 6 Juni. Jadi sekali lagi teman-teman, tanggal 6 Juni teman-teman, saya dari jam 10 hingga jam 4 sore itu saya ngajar tentang bagaimana teknik komunikasi. Kita belajar 3M. 3M yang pertama adalah mengerti kawan bicara Anda. Apa yang akan Anda mengerti dari kawan bicara Anda? 1,
Anda mengerti tentang representational system dia. Jadi orang itu memasukkan informasi dari dunia eksternal ke dalam dunia internal tadi melalui 5 panca indera, namun ada 3 indera yang dominan. Kemudian yang berikut, Anda mengetahui tentang tombol motivasi dari kawan bicara Anda. Ada orang yang tipenya menjauh, mendekat, ada orang eksternal, internal, sehingga ketika Anda paham kawan bicara Anda kliknya gampang gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kedua, teman-teman mengirimkan pesan. Bagaimana caranya teman-teman Anda belajar mengirimkan pesan dengan beberapa metode yang menarik. Salah satu adalah teknik yang digunakan oleh Milton Erickson. Milton Erickson ini salah satu orang tokoh yang sangat terkenal dalam dunia neurolinguistic programming karena dia bisa membuat bahasa-bahasa sugesti yang tadi membypass pikiran sadar sehingga tidak langsung difilter, dia bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda dan saya. Kita belajar itu cara pola pengalimatan, dan yang ketiga kita bicara secara banyak tentang bagaimana menerima umpan balik gitu. 3M ini. Nah, teman-teman Anda catat sekali lagi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 jam Berarti 10. dekat banget ya, Pak ya? 6 Hari Sabtu nanti, betul. Jam 10 sampai jam 4 sore. Kemudian harga normalnya adalah Rp300.000. Namun bagi Anda yang lunas malam hari ini, hanya 10 orang yang lunas malam ini, sekali lagi, hanya 10 orang yang lunas malam hari ini. Anda harus lunas malam hari ini. Anda dapat harga spesial hanya Rp150.000. Jadi sekali lagi hanya Rp150.000. Caranya gimana? Anda bisa transfer ke BCA Ongki Hojanto. Anda bisa catat 883 024. Sekali lagi 883 024 6666. 6-nya 4 kali. Sekali lagi 883 024 6666. Jadi BCA Ongki Hojanto 883 024 6666, 6-nya 4 kali, teman-teman. Kemudian Anda join di sana. Ini kelasnya sangat amat murah gitu. Kenapa? Karena saya kepengen berbagi Bapak Ibu. Yang paling penting sebenarnya gini, Bu Susi. New normal akan berlaku. How about you? Anda harus jadi new you. Jadi ketika ada new normal, berarti kondisi normal yang baru. Anda harus menjadi pribadi yang baru, menyambut kondisi normal yang baru itu. Caranya adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kualitas komunikasi Anda dan saya. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Susi dan teman-teman sekalian. Yang terakhir yang ingin saya katakan kepada Anda bisa mempengaruhi orang apabila Anda bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik datang bukan karena gift, namun karena latihan yang terus-menerus. Saya Ongki Hojanto, senang bisa ketemu dengan Anda, dan terima kasih untuk hadir bersama saya dan Ibu Susi. Sampai ketemu di live show berikutnya. See you. Pak Ongki, thank you so much juga. Dan Bapak Ibu, saya juga akan mengucapkan salam perpisahan untuk kita semua. Ingat selalu apa yang Pak Ongki sampaikan, dan teman-teman sudah banyak sekali yang merekomendasikan untuk kelas-kelasnya beliau. Dan saya terus terang Pak, untuk beberapa teman, saya yakin mereka ini tertarik untuk kelas-kelas yang seandainya kelas in-house itu juga Bapak berkenan ya. Untuk betul, jadi kalau in-house itu tentu Hmm. lebih spesifik karena kita akan mengupas kasus yang terjadi per company gitu ya. Oh, Kalau ini kita akan sulit karena setiap orang kan punya tantangan sendiri. Namun kita akan fokus ke company, akan jauh lebih menarik gitu ya, jauh lebih menarik. Baik Bapak dan Ibu, jadi saya Susi Yang mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu, teman-teman sahabat pembelajar semua yang sudah join malam ini dan juga sudah memberikan insight yang luar biasa melalui pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan dan dijawab dengan sempurna sekali oleh Bapak Ongki Hojanto. Senang sekali bisa bersama Sebentar, dengan Anda. Ibu Susi, mohon maaf. Yes. Ini kita belum umumkan loh pemenang, Bu Susi. Saya lupa nih ya. Kita umumkan gitu pemenang ya. gitu ya. Atau nanti lewat Instagram Ibu aja ya, umumkan. Lewat Instagram ya, nanti saya akan umumkan ya. Thank you. Mhm. Jadi ya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di IG Live ini, dan saya harapkan Bapak dan Ibu akan tetap setia bersama dengan saya dan Pak Ongki Hojanto pada saat kami membuka nanti talk show yang berikutnya, tentunya dengan materi menarik dan juga pasti sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Anda juga boleh silakan DM seandainya membutuhkan berbagai topik-topik menarik yang memang mau dibahas bersama dengan Master Ongki Hojanto ya Bapak Ibu. Selamat malam. Knowledge is very powerful, but when you applying the knowledge itu adalah the most powerful ya. Sampai jumpa Bapak dan Ibu. Selamat malam Pak Ongki. Thank you so much. Bye.